Jika nggak bisa dapat net profit 10%, sebenarnya mending invest di saham sih. Masalahnya lagi adalah gini, lu nggak akan tahu lu bisa dapat 10% apa enggak, kecuali setelah lu menjalaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini. Kali ini dalam segmen investasi properti. Bagi pengunjung pertama, tolong klik like, subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat. Jadi beberapa hari yang lalu gue posting video ini ngasih ulasan bahwa investasi di bidang properti itu adalah investasi yang overrated. Di akhir episode itu, gue bilang bahwa investasi di properti itu sulit, sangat sulit. Dan karenanya nggak semua orang bisa. Nah, sekarang di episode ini gue ingin ngejelasin apa sih yang ngebuat investasi di properti itu sulit untuk dilakukan. Jadi gini, ini slide pertama. Kenapa investasi properti itu sulit dilakukan? Oke, jawabannya simple. Karena sulit memulainya dan sulit untuk menjalaninya. Sekarang gini, pertama, lu harus beli tanah tunai. Itu harganya aja udah 300 sampai 400 juta. Lo harus beli semurah mungkin, buy low. Kemudian lo bangun sendiri bangunannya, itu buy low juga, dan itu 400 sampai 500 juta. Belum apa-apa, lo udah habis modal 800 juta. 800 juta modal tunai lo itu menjadi barang. Keikat menjadi barang yang susah untuk dicairkan, oke? Benefit pertama yang didapat dari investasi properti adalah capital gain. Capital gain itu maksudnya apresiasi. Lu modal lu 800 juta, pada akhirnya nilainya 2M. Nah, itu capital gainnya 1,2M. Menggiurkan ya. Oke. Benefit kedua adalah dividen. Maksudnya dividen dalam konteks properti adalah sewa. Rumah ini disewakan dan karenanya lu mendapatkan uang sewanya. Masalahnya adalah net profit dari sewa itu harus 10% per tahun. Gua akan jelasin kenapa nanti. Nah, ini skema surganya nih. Ini skema manisnya nih. Kalau misalkan everything goes well, ini yang terjadi. Tapi apa yang harus ada agar ini terjadi coba? Ini kan manis-manisnya ya. Nah, sumbernya adalah pertama, lu harus punya dana tunai 800 juta. Nggak ngutang ke bank. Bener-bener uang dingin. Yang uang dingin yang 800 juta itu lu siap untuk nggak ketemu 10 tahun lagi. Oke? Nah, kedua yang harus ada adalah lahan murah tapi cukup strategis agar orang mau sewa tinggi 100 juta setahun. Belum tentu ada. Itu sangat-sangat jarang. Lu nggak butuh duit 800 jutanya dalam 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena udah keikat barang gitu. Ini bukan sesuatu 800 juta yang lu butuhin besok bisa cair. Ini nggak akan bisa. Oke? Nah, itu yang harus lu punya agar ini terjadi. Nah, mengenai nilai sewanya, kenapa sih harus 10%? Karena gini, karena modal yang keluar itu besar, 800 jutaan. Dan tidak bisa cair dalam 1-2 hari. Konsekuensinya, kita harus mendapatkan kembali 800 juta itu secepatnya. Jadi kalau bisa balik modal dalam 10 tahun. Itulah sebabnya 100% dibagi 10 tahun sama dengan 10% per tahun. Gitu. Ngerti ya? Sebab kedua adalah ini. Sebab kedua ini lebih baik gue jelaskan dengan perbandingan kalau lu invest di properti atau invest di saham. Invest di properti, syarat masuknya tinggi. Lu harus punya 800 juta tunai. Invest di saham, syarat masuknya rendah. Cukup lu punya 10 juta sampai 50 juta, lu udah bisa beli saham. Oke? Nah, capital gain-nya. Lu dapat sih capital gain kalau misalkan di properti, nilai rumahnya kan apresiasi, tapi nggak liquid. Gitu. Kayak misalkan gini, lu punya rumah nilainya 3M, bangga gitu ya. Tapi itu lu kaya di atas kertas. Lu nggak punya 3M itu tidak bisa lu pakai transaksi kalau misalkan lu butuh untuk operasi besok. Nggak cair juga dalam 1 hari. Kalau misalkan jual rumah 3M itu bisa 1-3 tahun gitu. Karena nggak banyak orang yang punya 3M. Dan kalau misalkan lu butuhnya cepat, jual cepat, pada akhirnya harga jatuh juga ke 1,8 lah, apa 2 lah. Ngerti ya? Oke.
Saham, capital gain-nya dapat, dan jika BU, lu bisa mencairkannya besok, exit-nya gampang gitu. Nah, usaha untuk mendapatkan dividen per tahunnya. Nah, ini dia. Kalau invest di properti, ini udah skenario terbaik ya. Lu harus cari tanah dulu, bangun rumah lagi, cari penyewa, bayar ini itu, maintenance rumah, troubleshooting, belum lagi drama dengan orang-orang penyewanya. Baru lu dapet tuh 10% per tahun. Invest di saham, skenario terbaiknya, lu belajar analisis teknikal sama fundamental yang bener, duduk manis, setahun dapat dividen. Terus udah gitu terakhir sabarnya. Invest di properti itu lu mesti sabar nggak ketemu uang 800 juta itu dalam 10 tahun. Kalau butuh operasi besok, nah itu dia yang gue bilang tadi, nggak bisa cair. Kalau misalkan invest di saham, ya nggak perlu sabar. Kalau misalkan butuh, ya ambil gitu. Itu sebab kedua, kenapa harus 10% per tahun. Kenapa? Karena untuk 10% per tahun aja capeknya udah kayak gini gitu. Intinya sih gini, kenapa 10%? Agar worth it semua capek-capeknya. Kalau misalnya nggak mau capek gitu, gue nggak mau capek deh, ya nggak apa-apa 4-5%, 6-7% setahun, ya udah saham atau deposito atau emas. Jangan ini gitu. Sekarang kita sering dengar punya rumah pakai uang orang lain, punya rumah nggak bayar sama sekali, punya rumah modal dengkul. Nah, sebenarnya skemanya seperti apa sih? Nah, ini gue jelasin. Skemanya tuh sebenarnya seperti ini. Sebenarnya bukan modal-modal dengkul juga sih. Pertama, lu harus punya sesuatu dulu yang berharga. Misalkan, dan harganya itu sekitar 100-200 juta kalau misalnya digadaikan. Atau bahkan 300 juta gitu. Jadi, lu harus punya sesuatu yang berharga ini, katakanlah rumah pertama lu gitu. Terus udah gitu, lu gadaikan sertifikat rumah itu. Kemudian dengan digadaikan, lu dapat 800 juta. Itu ngutang ya. Nah, dengan ngutang, lu beli rumah tuh. Lu beli rumahnya 800 juta. Untuk bayar cicilannya, lu sewain ke orang. Jadi tuh, itu lu sewain. Nah, habis lu sewain, dividen dari sewanya itu lu bayar cicilan gitu. Itu sih sebenarnya punya rumah pakai uang orang lain. Modalnya pakai punya bank, bayar cicilannya pakai uang dari penyewa gitu. Nah, masalahnya dengan ini adalah sebenarnya lu nggak dapat net profit. Dan keuntungannya itu baru lu dapat kalau misalnya lu udah lunas. Maksudnya gini, lu bandingin yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Kalau misalkan sebelah kanan tadi lu udah lihat ya, itu kalau misalkan lu investasi di propertinya tunai, lu bisa dapat net profit itu 85% per tahun. Kalau misalkan belinya ngutang, nyicil, ini yang terjadi nih sebelah kiri. Jadi dari nilai sewa itu, lu bayar pajak, lu bayar zakat, lu bayar PBB dan renov, lu bayar cicilannya, baru lu dapat net profitnya. Dan itu udah skenario terbaik. Punya rumah pakai uang orang lain itu sebenarnya ilusi. Kenapa? Karena lu harus punya sesuatu yang bisa lu gadaikan. Artinya, lu emang harus mampu dulu di awal. Nggak bisa modal dengkul amat, enggak. Emang harus tajir di awal gitu. Terus, kalau misalnya lu lihat skema ini, berarti metode ini hanya berharap di capital gain-nya. Dividennya direlakan untuk bayar cicilan. Iya dong. Kalau lihat lo tuh, kiri bawah net profitnya sedikit. Bahkan nggak jarang itu plos-plosan, bener-bener nilai sewa 5 juta, cicilannya 4 juta, 1 jutanya itu bayar pajak lah, bayar apa gitu. Habis. Bener-bener dividennya nggak ada di skema ini gitu. Ada juga yang bilang ternak rumah. Maksudnya gini, awalnya sama aja, lu harus tajir dulu. Lu harus punya sesuatu dulu yang bisa lu gadaikan. Katakanlah rumah pertama lu, itu yang merah tuh. Gadaikan sertifikat rumah pertama, pinjam modalnya ke bank. Lu dapat nih uangnya dari bank, lu belikan rumah kedua. Rumah kedua itu lu sewakan, hasil sewa bayar cicilannya. Kemudian ada cuannya sedikit dan rumahnya berapresiasi gitu kan. Nah, lu kan dapat tuh sertifikat rumah keduanya. Nah, sertifikat rumah kedua lu itu lu gadaikan juga. Dan lu pinjam lagi ke bank. Nah, dengan uang di situ, lu beli rumah ketiga. Kebayang ya? Nah, rumah ketiga ini syaratnya sama dengan rumah kedua. Harus disewakan. Kenapa? Kenapa disewakan? Agar hasil sewanya membayar cicilannya. Auto financing. Saat lu beli rumah ketiga, lu kan dapet tuh sertifikatnya. Nah, itu lu gadaikan juga. Lu sekolahin juga. Nah, dapatlah lu uang lagi. Dengan uang itu lu beli rumah keempat. Rumah keempatnya disewakan juga dan harus ada cuannya juga gitu. Oke, ngerti ya? Ini yang namanya ternak rumah. Nah, itu perfect skenario ya.
Tapi mari kita hadapi realita. Yang sering terjadi adalah ada sekitar 4 trap. Nih lihat, trap pertama, lu beli dari developer, bukan bangun. Dan karena beli, jadinya ngutangnya terlalu mahal. Kenapa? Karena kalau lu beli rumah dari developer, itu kan ada laba pengembang, ada capexnya pengembang. Sayang sih sebenarnya. Seharusnya dengan 800 juta tuh lu bisa bangun rumah yang oke. Dengan 800 juta lu cuma bisa beli rumah di klaster. Gitu loh. Nah, karena utangnya terlalu besar, cicilannya juga terlalu besar. Kadang-kadang nggak nutup. Gitu. Nah, trap kedua, melakukan ini dengan menggadaikan sesuatu yang sudah ada. Iya sih, tapi masalahnya adalah jika lu menggadaikan sertifikat yang bukan milik lu, katakanlah orang tua lu gitu ya, atau orang lain, itu ada resiko sengketa. Oke. Trap ketiga, karena lokasinya nggak strategis, nilai sewanya kecil, tiap bulan jadi defisit. Itu lihat tuh, sewanya kecil tapi cicilannya gede. Nggak jalan ini. Lu nggak akan bisa ternak rumah kalau misalnya kayak gini, maksimal di rumah kedua aja. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena gini, lu belinya rumah klaster seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalnya lu bangun rumah, itu lu bisa bangun rumah yang beda dengan orang lain. Beda. Mas, saya pengen desainnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Orang lihat, wah keren ya, gue rela nih nyewa 100 juta di sini. Kalau lu niat investasi tapi beli rumah klaster, itu ada 200 rumah yang mirip sama lo. Apa pembedanya? Ngerti ya? Trap keempat yang gue bilang tadi, karena sama, tidak beda dengan yang lain, ya apresiasi rumahnya kurang. Bisa jadi nggak setinggi yang kita kira. Gitu. Lihat aja, bahkan sebelum pandemi aja, itu rumah nggak kejual. Klaster-klaster tuh nggak ada yang penuh. Itu sebelum pandemi ya. Sesudah pandemi, klaster-klaster tuh jual diskon 30% sampai. Sekarang gue kasih recap investasi di properti. Syaratnya, sarannya, dan warningnya. Oke? Syarat. Pertama, dari awal aja lu harus udah punya dana dingin yang besar. Jika tidak ada dana, bisa sih menggadaikan sesuatu. Tapi dengan segala resikonya. 3, bangun. Jangan beli, apalagi jika utang. Oke. Net profit wajib 10% dan di atasnya agar cepat balik modalnya. Harga sewa itu berarti harus 12,5% dari total biaya agar setelah dipotong kos dapat net profit 10%. Oke. Jika lu maunya ternak rumah, ya berarti semuanya harus bercuan ya. Nggak boleh ada yang jebol. Karena kalau misalnya jebol nanti susah tuh di lu. Oke. Saran dan warning. Dana dingin yang besar itu tidak akan lu bisa cairkan dengan cepat ya. Jadi itu sesuatu 800 juta itu 800 juta yang lu nggak butuh. Oke. Kedua, mencairkan itu artinya exit dan exit itu artinya jual. Dan jual itu nggak bisa cepat. Ini warning nih. Ketiga, jalaninnya harus sabar. Balik modal antara 5 sampai 10 tahun. 5 udah paling cepet, 5 udah keren banget asli. Nah, bangun itu artinya cut cost. Cut cost artinya lu buy low. Artinya itu lu mendapatkan capital gain yang besar. Oke. Bangun juga itu artinya harga sewa lu bisa kompetitif. Lu beli rumah 800 juta, lu bangun rumah 500 juta. Ya dengan 500 juta ini lu bisa ngasih sewa yang dengan harga sewa yang lebih rendah, lu udah dapet tuh target 10%. Jika ada yang defisit, maka kita harus nombok nih, ya kan? Nah, masalahnya adalah jika banyak yang defisit rumah-rumah kita, itu bisa memberikan lu efek domino dan bisa runtuh semuanya. Rumah-rumahnya bisa disita bank. Jika nggak bisa dapat net profit 10%, sebenarnya mending invest di saham sih. Masalahnya lagi adalah gini, lu nggak akan tahu lu bisa dapat 10% apa enggak, kecuali setelah lu menjalaninya. Makanya sebelum menjalani investasi properti, bener-bener riset. Lokasi di sini nih orang rela nggak ya nyewa 100 juta setahun? Ini kalau misalnya gue bikin kayak gini, ada nggak ya yang mau nyewa ratusan juta setahun? Bener-bener di riset. Kalau misalkan beli aja gitu, kemudian sewa seadanya, nggak dapet. Mending saham atau emas. Oke? Gitu aja dari gue. Semoga episode ini ngebuka mata. Bagi yang mau investasi di properti silakan. Tapi gue udah ngasih tahu bahwa investasi di properti itu overrated dan sangat sulit. Dan ini semua trap-trapnya.
dan ini semua alasan dibalik kenapa investasi di properti itu sulit. Oke, jangan lupa klik like, klik subscribe, activate notification-nya, leave a comment, ask a question aja ke gue, insya Allah gue bisa jawab. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.